Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Ada sukacita di hati ya? Yes, yes, yes. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberikan yang terbaik untuk kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya dapat mengerti dan melakukannya dengan sukacita. Terima kasih. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang diambil dari Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius 9 ayat 18 sampai 26. Ya, Injil Matius 9 ayat 18 sampai 26. Waktu itu Tuhan Yesus baru saja mengajar orang banyak. Datanglah kepadanya seorang kepala rumah ibadah. Ia langsung sujud menyembah Tuhan Yesus dan berkata, "Anak perempuan saya baru saja meninggal, tetapi sudilah engkau datang untuk menjamahnya supaya ia hidup lagi." Kepala rumah ibadah berharap Tuhan Yesus menghidupkan kembali anaknya yang sudah mati. Tuhan Yesus menerima permintaannya dan berjalan bersama menuju rumah kepala ibadah itu. Saat Tuhan Yesus berjalan bersama rombongan, diam-diam ada orang yang juga berharap Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Dia seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit. Setiap hari ada darah yang keluar dari tubuhnya. Ia mengikuti rombongan itu dan berusaha mendekati Tuhan Yesus. Dalam hati ia berkata, "Asal saja saya menyentuh jubah Tuhan Yesus, saya akan sembuh." Lalu setelah sangat dekat dengan Tuhan Yesus, ia menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merasakan bahwa ada yang menyentuhnya dan ia berpaling. Dilihatnya perempuan itu. Tuhan Yesus tidak memarahi dia, tetapi malah berkata, "Tabahlah anakku, karena engkau percaya kepadaku, engkau sembuh." Pada saat itu juga wanita itu sembuh. Wanita itu sangat bersukacita. Penyakit yang sudah 12 tahun dideritanya sudah hilang. Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Pengharapannya pada Tuhan Yesus terbukti. Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya ke rumah kepala rumah ibadah. Sesampainya di sana, sudah banyak orang yang berkerumun meratap dan menangisi anak kepala rumah ibadah yang mati. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Keluar kamu semua, anak ini tidak mati, ia hanya tidur." Orang-orang itu menertawakan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus masuk ke dalam kamar, menyentuh tangan anak itu, dan kemudian membangunkannya. Anak itu hidup, ia bisa berbicara lagi. Banyak orang menjadi kagum kepada Tuhan Yesus. Kepala rumah ibadah pun bersukacita. Tuhan Yesus menjawab pengharapannya. Dia bisa menyembuhkan anaknya. Kepala rumah ibadah dan perempuan yang sudah sakit selama 12 tahun berani berharap kepada Tuhan Yesus dan berusaha menyatakannya. Kepala rumah ibadah berusaha menemui Tuhan Yesus dan bersujud kepadanya.
perempuan yang sudah sakit 12 tahun berusaha menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus. Nah, apakah adik-adik punya harapan? Nyatakan harapan adik-adik kepada Tuhan Yesus, baik melalui doa maupun usaha. Loh, contohnya gimana, Kak? Misalnya begini. Ada yang berharap bisa lancar berhitung 1 sampai 10 atau lancar membaca. Ia berdoa meminta kepada Tuhan Yesus sambil terus berlatih berhitung dan membaca. Ada yang berharap nilai ujian semesternya bagus dan tidak ada yang remedi. Ia berdoa meminta kepada Tuhan Yesus sambil terus rajin belajar dan tekun mengerjakan PR. Ada yang berharap segera kembali belajar di sekolah atau bermain di luar rumah tanpa rasa takut. Ia berdoa meminta kepada Tuhan Yesus sambil menjaga kesehatan dengan makan sayur, buah, dan tidur teratur. Bisa ya berharap kepada Tuhan Yesus dan berusaha menyatakannya melalui perbuatan? Pasti bisa dan yakin bisa. Karena pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kuasa Tuhan Yesus yang besar menjadikan harapan itu nyata. Oke, mari kita akhiri sapaan firman ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. Ajar kami supaya selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Dan kami juga memohon supaya Tuhan menjaga kami selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Semangat sehat ya adik semuanya. Dadah.